peran ulama dalam memerdekakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali guys. Kita masih bicara soal peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Secara logik dan sosiologis ini sangat bisa dipahami. Karena ketika Hindia Belanda dalam penjajahan kolonial, ini elit-elit itu kan hanya terbagi dua. Satu, elit politik yang itu ada di kerajaan-kerajaan, yaitu para sultan, para raja yang itu ada di seluruh wilayah di kawasan Hindia Belanda. Ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore, ada kerajaan Yogyakarta, Hadiningrat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tokoh agama yang memiliki peran penting dalam gerakan sosial dan transformasi sosial. Maka sangat wajar kalau peran ulama menjadi sangat penting, sebagaimana pentingnya peran para raja, para sultan maupun elit-elit yang ada. Secara sosiologis pada saat itu elit itu hanya terbagi menjadi satu, golongan ningrat, yang kedua golongan intelektual yang sudah timbul kesadaran kemerdekaan, yang itu dimotori oleh para aktivis gerakan nasionalisme, yang ketiga adalah para ulama. Nah, yang bisa menggerakkan ini hanya dua, yaitu para sultan karena memiliki tentara, yang kedua adalah para ulama karena memiliki santri, memiliki pengikut. Nah, kelompok kelas menengah ini mendorong dengan memberikan gagasan, ide, dan spirit. Inilah yang menggerakkan gerakan-gerakan sosial untuk merebut kemerdekaan. Dari sini kita sudah bisa melihat betapa penting dan strategisnya peran ulama pada saat itu untuk merebut kemerdekaan. Misalnya, kita belum punya tentara, kita belum punya aparat. Maka sosok seperti Tuan Guru Lama ini ada di Kalimantan Selatan. Beliau aktif pada tahun 1942 mendirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian juga ulama-ulama yang lain tadi mendirikan Hizbullah, Sabilillah sebagai bagian dari kekuatan rakyat untuk menggerakkan kemerdekaan. Satu hal yang perlu dicatat, meskipun gerakan para ulama dan para kiai berjuang untuk merebut kemerdekaan, tetapi ini dilandasi oleh spirit dan semangat, bukan semata-mata untuk membentuk sektarianisme keislaman. Tetapi beliau menggunakan nilai-nilai keislaman untuk mengembangkan nilai-nilai yang lebih universal, yaitu nilai kemerdekaan atau al-hurriyah, nilai kebersamaan atau al-musawah, nilai keadilan. Oleh karena itu sangat ahistoris kalau saat ini ada anak cucu beliau ini yang ingin mendirikan negara Islam di bumi Indonesia ini. Sangat mengkhianati spirit beliau ini kalau ada yang ingin menegakkan syariat Islam secara formal di bumi Indonesia ini. Bahwa syariat Islam harus dijalankan, diamalkan, itu yes. Tetapi kalau harus diformalkan, itu tidak sejalan dengan spirit para ulama, para kiai yang berjuang untuk membangun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, oke guys, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap menjaga perdamaian, persatuan, dan kemerdekaan menuju terwujudnya kejayaan Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Zastrow atau lengkapnya Dr. Ngatawi Al-Zastrow, SAG, MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Al-Zastrow aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.